Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanaza'an kauni wa kalamun qadimun la yumallu sama'u tanaza'an qawli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada sore kali ini saya duduk bersimpuh bersama Kiai Imam, dan ini saya sebut senja yang bertabur cahaya fajar. Artinya semangat tetap menyala walau senja, tapi bertabur cahaya fajar. Sebaliknya kalau ada fajar bertabur cahaya senja, itu anak muda yang lulak-luluk, kurang semangat. Itu namanya fajar bertabur cahaya senja. Teman-teman, tentu ini sudah kesekian kali ya saya sowan ke Kiai Imam, dan sebelum anak saya yang ke-6 ini nyantri di sini di Pondok Pesantren Tahfidz Sawabikul Himam, dan tambah ketika Gus Hanik di sini, maka malah berubah, tidak sekedar kepentingan ngaji, tapi saya lebih merasa menjadi kerabat besar dari pondok pesantren ini. Teman-teman, di Cepu ini banyak pesantren, dan Gus Imam ini juga ibarat kata Syekh Rumi, sebuah cita ketika diangkat itu bagai menanam benih dalam tanah. Seiring musim dia akan tumbuh. Dan inilah pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Imam ini. Beliau ini seorang dosen dari Al-Muhammad, juga gurunya Gus Hanik di kampus Al-Muhammad, dan beliau nanti biar bercerita sendiri tentang perjalanan secara sanad atas keilmuan Al-Quran. Ini Gus, kita sowan ini pertama ya rindu. Sebenarnya mau sama Umi, tapi ada udur, dan sekarang saya bersama Sanik ini. Mohon jenengan Gus berkisah ini tentang pondok pesantren penjenengan yang ini di tepian kota Cepu ini, teman-teman. Dan saya lebih senang berada di pinggiran kota karena pondok saya sendiri juga seperti ini. Dan saya mendoakan ini seiring musim pesantren ini akan tumbuh. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada semuanya, terkhusus kepada beliau guru kita Kiai Haji Darjono dari Semarang yang telah sudi hadir ke sini. Sering sini. Sering. Bahkan saya ini sebenarnya kurang enak ya. Dan saya lebih muda tapi jarang keluar. Karena mungkin kesibukan dan beban saya yang belum bisa keluar. Bukan beban, keasikan untuk mendampingi anak-anak ini. Nah, terima kasih pada sore ini akan kisah bagaimana awal mula pesantren ini didirikan. Dulu saya mulai dari kecil itu
mulai hobi mengaji. Entah kenapa nggak tahu, saya bukan keturunan kiai, bukan anaknya orang berpendidikan, tetapi setiap saya ngerti guru saya yang ngajar ngaji itu saya senang. Mulai dari kecil saya tuh sudah senang ketika ngerti ustadz. Ustadz pakai baju koko, pakai topi, itu saya sudah senang. Di mana itu? Di Bojonegoro, tanah kelahiran saya Kuniran. Kuniran, Kecamatan Purwosari, Oh, Kabupaten sini. Bojonegoro. Tidak Padang. Dari kecil saya ngaji di guru saya, kemudian setelah lulus MTS saya mondok itu di Tuban, kemudian saya pindah di Rembang. Paling lama saya di Rembang berguru kepada Syekh Ahmad Syahid Mursyid Tarekat Naksabandi Khalidiyah di Rembang, Desa Kemadu, Kecamatan Sulang. Mbak Syahid. Mbak saya itu di situ yang terkenal min jumlatil aulia, Kiai alhamdulillah. Kiai alhamdulillah, karena beliau itu tidak pernah ngeresulo, hidupnya tuh senang terus. Padahal dia itu orang paling kaya sekecamatan, tetapi tidak pernah hidup dengan bermewah-mewahan, makannya sudah dan sebagainya. Di situ saya 6 tahun belajar Quran, di situ kitab di situ. Sana kitab guru saya ya guru-guru, dan termasuk saya ngaji sama Ki Haji Ahmad Syahid. Itu saya menjumpai ngaji kurang lebih 2 tahun. Ada kisah unik yang pernah dengan cerita? Ada. Kisah uniknya gini, saya ini termasuk santri yang nakal dulu. Jadi Biasanya cerdas. Anak nakal biasanya cerdas, Gus. saya santri yang nakal. Nah, akhirnya saya juga punya santri ya luwung-luwung ya. Nakale. Mosok santrinya alumni pang-pang ya. Ya. Nggak menyangka. Bayangan saya itu dulu saya mendirikan pesantren Tafi itu punya santri yang lugu-lugu, yang rajin-rajin. Ternyata yang masuk alumni saya itu Hermania, gini, Gus. pang. Itu tantangan. Di balik selubung ini ada anugerah besar. Dulu kisah lucu saya begini. Saya tuh termasuk santri yang nakal tuh gini. Kalau masalah pelajaran saya tanggung jawab. Iya. Tetapi ndablek ketika saya sekolah aliyah, kuliah tuh saya 2 kali nggak lulus. Kalau anak saya itu senyum banget. Saya 2 kali itu nggak lulus. Satu sekolah, 1 semester keluar. Saya tuh sering nggak masuk. Kadang-kadang 1 bulan masuk 1 kali, 1 kali itu sering. Kemudian di keluar tahun ajaran baru, saya itu masuk lagi sampai kelas 2, mau naik kelas 3 itu saya keluar lagi. Jadi saya tuh aliyah gagal 2 kali. Tetapi karena berkat doanya Syekh Ahmad Syahid Waliullah, entah kenapa saya tuh ketika sowan itu unik. Saya sowan mau ambil fan Al-Quran. Bahaya itu kan winarah ya, tahu sebelum kejadian. Jadi di situ kalau mau menghafal Quran sowan apa itu enak. Teman-teman saya sowan mau menghafal Quran nggak diizinkan, tetapi ketika saya sowan itu ada tamu banyak, di dalam itu penuh. Saya yang terakhir, saya assalamualaikum, dipersilahkan dulu. Ada tamu banyak, saya dipersilahkan dulu, terus ditanya. Yang tamu yang lain dibiarkan, mengedepankan saya yang datangnya paling belakang. Saat itu tamunya tamu dari luar, saya santri biasa. Ditanya, enten apa? Mbah Yai ini kan nyantone sopan. Halus. Kalih santri niku basa. Nganu Mbah badhe nyuwun pantungane badhe ngapalke Quran. Nggih, alhamdulillah. Muga nganu nggih sing istiqomah, sing sabar, sing ikhlas, muga-muga barokah. Saya hanya dikasih 4 kunci ini bisa
menerpa 30 juz dalam jangka 2 tahun merangkap sekolah itu. Karena kalau kata Kiai Budi, apa kamu tidak punya cinta kalau tidur terus? Tanpa kekasih. Terus aneh nggak punya cinta tidur ya. Makanya itu hanya dengan 4 kalimat itu saya setiap malam hampir 99% tidak bisa tidur setiap malam. Setiap saya menghafal ingat Dawe Yai ini, saya panas hati saya, membara nggak bisa tidur. Jadi saya tuh khatam tercepat dan langsung hafal itu. Dan langsung hafal. Jadi dari guru saya itu dari awal sampai akhir sampai sekarang itu yang paling lancar ya saya. Makanya saya sebenarnya punya file di video itu, setiap hal yang ngaji di makom saya tuh, di sana itu pasti di makom majelis utama tuh saya dengan kiai saya sekarang itu. Kiai saya itu Lu dengan kok yo anu Gus, di balik Quran kok yo menjadi dosen itu. itu kan ceritanya perlu berkisah juga bisa. tentang kuliah. Kuliah saya itu sangat melas. Kalau anak-anak ini kan enak dikasih uang saku. Saya tuh mulai kuliah di 2 S1 sudah bayar sendiri, tidak pernah minta orang tua. Saya setelah nikah baru kuliah. Saat itu saya nggak punya ijazah aliyah kan, karena saya kan nggak lulus 2 kali. Akhirnya saya itu dulu ikut Bersamaan. tes dulu saya. Tes dulu. Dulu saya tes ambil beasiswa kuliah. Saya pakai ijazah MTS dulu. Regulasinya kan dulu benar. MTS, ijazah Bisa. MTS itu bisa di Unsik Wonosobo yang cabangnya di Demak itu. Iya. Di Jogoloyo itu Ya, saya ikut tes di situ, tes bahasa Arab, tafsir sama Quran saya Quran. lulus. Kemudian kuliah berjalan sekitar 3 bulan atau 6 bulan, saya baru ambil paket. Kuliah dulu baru ambil paket. Kan S1 dengan SMA itu kan diakui kan jarak kurang lebih 3 sampai 3,5 tahun diakui. Iya. Ijazah saya terakui. Jalan seperti itu. Di sana saya paket. Setelah di sana D2, saya sudah punya istri. Di sana saya tinggal istri saya. Saat itu kan ke mertua selama 2 tahun. Sekolah di Demak, 2 tahun pulang. Kemudian setelah itu saya S1 di Al Muhammad, beasiswa lagi. Karena sebelum saya kuliah saya sudah sering diundang ngaji di sana. Iya. Sampai diangkat menjadi dosen. Iya. Kemudian saya kuliah S2 itu di Undar. Iya. Terus saya nggak punya uang. Saya sering bilang ke santri itu, apa-apa jangan dihitung dengan uang, tetapi adalah kemauan berusaha. Saya tuh kalau lihat penjenengan anu, apa ya, orang yang telah disepuh oleh penderitaan. Ini Gus Sani sudah pernah saya ajak kenal bapak saya. Gus, bapakku orang sugih. Omai wele kan. Satu gang itu paling jelek rumahnya. Tapi kan anaknya jadi. Nah, kalau mau berusaha jadi. Saya kuliah itu nggak punya uang. Iya. Pemasukan saya kuliah S2 itu 1 bulan cuma 400, punya anak 1, kebalik, punya anak 3, istri 1. Itu 400. Saya kuliah itu dalam hati saya pasti jadi orang sukses. Walaupun saat itu saya jualan pentol itu, jualan pentol di kantin sekolah SD itu, kalau nggak laku saya pakai saku buat kuliah ketika istirahat saya makan. Kemudian lulus itu langsung ditarik jadi dosen, jadi rekom saya. Wah, saya dengar aja melas Gus. Melas. Allah pasti ya mau melas. Ketika mondok pun saya melas. Saya dalam itu 2 versi. Pertama Iya. saya ikut ngabdi itu bagian bangunan. Pertama kali saya ikut bangunan. Jadi ngaduk luloh, ngusungi frame, bikin semen itu. Termasuk bertani ya Mbah Syahid itu Bahasa kan gitu, ya. orang yang anu bertani. Bertani itu. Kayak itu kalau panen itu pakai truk. Iya. Panen gabah, kelapa itu pakai truk. Termasuk ya ramuan Iya. lawah-lawah Alami. Uban. Terus yang terakhir saya ikut ngabdi itu di
abdi dalam bagian ngepel suguh tamu itu saya. Dan tidak sempurna kalau dari Mbah Syahid ke orang dahar. Nggih, niku kalau nggak ada di situ nggak sempurna. Tur Mbah Yosad itu pasti marah. Kalau ada tamu disuruh makan nggak mau marah pasti. Walaupun adanya nasi jagung sama sambal. Iya benar. Jangan terong Banyu kendi pasti ada. makan. Dan sampai saat ini saya belum bisa meniru. Karena mungkin belum ada santri perempuan banyak. Kalau banyak tukang masaknya ada ya. Saya terkenang dulu saat saya masih gondrong ya, dari remaja diundang di Sulang itu, dan saya belakangan baru lebih dekat itu Mbah Syahid itu, karena setahu saya dulu kiai sepuh yang belum punya anak, dan belakangan untuk ibunya ini sambungan ini. Ini Gus, setelah kita berselancar penderitaan dan itu melahirkan keterjagaan hati, maka sekarang ke pondok ini. Pondok ya. Jadi saya sebut seiring musim sudah tumbuh. Ya. Gimana ceritanya ini? Di pondok ini saya nggak menyangka akan jadi pondok pesantren ini ya di sini. Ini dulu tanah bongkor. Tanah bongkor itu tegalan istilah orang sebut, tanah yang tidak dimanfaatkan, tumbuhnya hanya alang-alang itu. Ini dulu saya depan ini saya babat semuanya itu. Ranting-ranting itu saya habiskan. Saya mendirikan rumah ini, enggak saya pakai rumah ini selama 3 tahun kurang lebih. Saya berpikir saya tidak akan betah tinggal di sini. Karena belakang ini adalah istana setan ini. Gelumbul. Ya, kalau orang yang ahli supranatural pasti tahu. Termasuk Kiai Farid, Bapak sudah pernah di sini. Sehingga Tari Supi yang dulu pernah saya minta nginep di sini itu, wah kok gone oka-oka. Kemudian itu ada santri satu saya taruh sini, saya bajak dari Karangboyo. Saya sampai 1 tahun, terus ada ini Cak Zen ini di sini bertambah-tambah, sekarang ada 14 santri. Semarang. Semarang tambah. Ini yang paling lama siapa ini di sini? Itu Kang Zainuddin sama Kang Alif. Yang Kang Alif masih kerja di Pertamina. Ini paling lama. Ini jadi pesantren tahfidz Quran selama itu alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakatnya juga senang dan berjalan dengan lancar. Ya bangunan ya tiap tahun yang bangun. Nyicil. Itu sudah lagu pesantren. Lagu pesantren itu sadan ya. Bangunnya kan Terus bergerak. Bangun ini, bangun ini, bangun ini. Teman-teman, ini kisah dari Kiai Imam ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya ini bagi yang mau bergerak ke ranah pelayanan umat, dan beliau punya sandaran kuat atas Simbah Kiai Syahid Kemadu, sehingga apapun goresannya dalam hidupnya tentu tidak pernah mengeluh, karena dilambari selalu alhamdulillah. Ini santrinya Kiai alhamdulillah. Hidupnya selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Gus jenengan cerita ke Kiai alhamdulillah itu sampai disebut Kiai alhamdulillah. Gini, Kiai Syahid itu anaknya orang biasa nih. Iya. Anaknya orang biasa. Insya Allah kalau nggak salah rumahnya itu Beduk itu Sulang ke barat. Iya. Itu dia anaknya janda yang tidak mampu. Iya. Jadi ketika mondok itu sudah dalam terus. Gak seperti dirimu. Iya. Mondoknya itu ikut Kiai terus, termasuk pernah berguru kepada Mbah Sudar. Jadi mulai berjaka itu sudah alhamdulillah terus. Alhamdulillah. Kemudian ketika sudah ngasuh pesantren pun setiap hampir mungkin 1 menit itu sudah mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak pernah mengeluh, bahkan dapat musibah pun ucapannya juga alhamdulillah.
Dan pesantrennya, beliau itu tidak mengatakan pesantren, tetapi kalau ditanya orang sini bukan pesantren. Kalau mau mondokkan anak di pesantren ya di sarang atau di Mbah Khalil di Leteng. Wow. Sini itu tempat ngaji ya tak. Sini panggung turun liwat. Pokoknya nek pasrah ngene aja pasrah mondok ning pasrah ngaji. Ya, beliau pun tidak pernah menamakan pesantren sehingga tidak ada namanya. Saat saya mondok itu muridnya 1000 lebih, itu tidak ada namanya. Nah nama itu sekarang itu akhirnya dulu yang mengasih nama alhamdulillah itu ya Mbah Gusmus, Mbah Khalil. Kayak alhamdulillah akhirnya jadi pondok alhamdulillah sampai sekarang tuh pondoknya alhamdulillah. Kalau saya punya kisah menarik, jadi Mbah Said itu rombongan kiai dari Semarang, naik mobil bersama, kan itu lewat pinggir sungai Sayung, orang-orang kampung banyak yang mandi di sungai itu. Sayung Demak. Ya, lah itu kan banyak yang pakai kembang sampai sini. Ya seperti itulah. Sopirnya astagfirullah. Lah si saya kiai ini la haula wala quwata illa billah. Burine masya Allah. Lah si saya mena innalillah. Lah Mbah Said di belakang. Alhamdulillah. Sayung Mbah Said. Allah ya Rabb. Sayung dekat pasar ini. Itu kan ada sungai. Iya, nak kemarau itu kan wong do adus di sungai to. Ya nom ya tuwa lanang beda. Pernah saya punya saudara di sana. Nah, Kiai Imam, ini liputan yang singkat dan kapan-kapan nanti kita ada liputan lagi dan saya mendoakan pesantren Sawabikul Himam ini seiring musim akan tumbuh menjadi sejarah yang besar dan syajarah yang besar, dan saya mendoakan juga keluarga ini sehat selalu dan anak-anakmu tentu dijamin oleh Allah soleh-solehah sebagaimana panjenengan telah membayar secara tunai atas pendidikan anak-anak yang nyantri di sini, termasuk anak saya ini Sanik ini. Dan mari kita tutup ini perjumpaan dengan alhamdulillah gitu ya. Yuk bersama-sama. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Teman-teman, siapapun dimanapun yang ingin nyantri di pesantren Sawabikul Himam ini, kami persilahkan ini kalau boleh Gus kontak person ya supaya
lebih connect bila ada anaknya yang mau nyantri di sini atau ada orang yang sedang tersesat kemudian tahu dan nyambung gitu. Karena di sini ya saya saksikan ibarat di atas puing-puing ditata peradaban kembali. Di atas gerumbul ini dilahirkan taman ya, taman surga ini soalnya tempat untuk bibinau, dan saya mendoakan sawab dari Mbah Syahid Kemadu ini akan terkucur pada kehidupan penjenengan, karena saya sendiri sering diminta mengisi pengajian khomnya Mbah Syahid itu. Termasuk kemarin acara dengan Iya anaknya. Iya. Monggo Gus. Kalau nomornya santri bisa, yang penting ada. Kalau ingin menghubungi saya bisa menghubungi nomor saya, nomor WA 0812 2700 1969 gitu. Atau mungkin bisa menghubungi nomornya Gus Sanik. Ya, ini Gus Sanik coba Gus membaca Quran sedikit aja sebagai perwakilan ya. Terserah ayatnya. Suratnya. Itu sih. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون عليهم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Please you comment with English this comment for someone, everyone, people. Bahasa Inggris. Yes. Yes, right. Okay. So, speak English. Of this pesantren. Of this place. Okay. First of all, I would like to say thank you very much for Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono and Abah Imam Fatani was the chief of Islamic boarding school Sawafikul Himam. So thanks to Allah who has guided us from the darkness into the lightness. So in this place, in Islamic boarding school Sawafikul Himam, I feel like this place so enjoyable, so nice, and the condition, not only condition but also situation, the culture, the religion, and the knowledge of this place is so very beautiful and amazing. Because of that, I'm the santri of Sawafikul Himam. As the student, as a student, in the name of pesantren is santri. Student is santri in Sawafikul Himam. So that's why I like study and I so enjoyable study here, and I'm the student of Abah Imam Fatani in campus Al Muhammad University. Not only that, but also I'm study here in pesantren is ngaji in Sawafikul Himam And usaha. and to be entrepreneur is mushroom is jamur.
jamur jungle. Jungle jamur. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya nggak ada. Pengen diwalek Gus. Jungle jamur. Jamur jungle, yang penting Bahasa Inggris. Oh ya. So that's why I like and I'm very enjoy in everywhere and everyone. Special that I am to looking for knowledge in everywhere, And I hope and I hope in this pesantren to be the best pesantren to the futures and barokah. And Thank you. alhamdulillah. Yes, and of course alhamdulillah and always. Thank you very much for your nice attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, kami kira cukup ini, dan ini semua bisa bahasa Inggris ini, cuman diwakili Sami. Ya Imam, thank you very much for your attention. Ya, syukron. Ya, jazakumullah. Teman-teman, semangat ini. Kalau saya bilang Pondok Pesantren Tahfidz Sawah Bikul Himam, berkah-berkah luar biasa. Pondok Pesantren Tahfidz Sawah Bikul Himam, berkah luar biasa. Ya, matur nuwun, dan silakan like, komen, dan subscribe ke Kiai Budi, dan akan melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah. Matur nuwun Mas Kiai Imam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.